Kamu sadar tidak? 1 menit waktu saya jauh lebih mahal daripada seluruh hidup yang kamu habiskan di atas besi karatan ini. Dan ibu tahu harga kejujuran. Saya sudah kehilangan pekerjaan di perusahaan ibu hanya karena berusaha menjaga hal itu. Sekarang, ibu mau tumpangan atau mau kehilangan jutaan dolar karena terlambat rapat? Lampu-lampu kota Jakarta di bawah sana tampak seperti butiran berlian yang berserakan di atas beludru hitam. Namun bagi Alessandra Virela, itu hanyalah angka dan statistik yang bergerak. Dari lantai 52 gedung Virela Core, dunia tampak begitu kecil, begitu mudah dikendalikan. Ales menyandarkan punggungnya pada kursi kulit Italia yang dingin, memijat pangkal hidungnya yang berdenyut. Di hadapannya, 3 monitor besar masih menyala, menampilkan grafik pertumbuhan kuartal yang meroket. Sebuah pencapaian yang bagi orang lain adalah puncak karier, namun bagi Ales, itu hanyalah hari Selasa lainnya. Ales adalah definisi dari kesempurnaan yang membeku. Di usianya yang baru menginjak awal 30-an, ia telah memimpin imperium bisnis warisan ayahnya dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan sutra. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada waktu untuk air mata. Baginya, emosi adalah variabel yang hanya akan mengacaukan hasil akhir. Jadwal besok, Sarah. Suara Ales datar, hampir mekanis, saat asistennya masuk dengan langkah ragu. Jam 7 pagi rapat dengan konsorsium Jerman di Menteng, Bu. Setelah itu, peninjauan proyek di kawasan industri pada jam 10. Anda tidak memiliki waktu istirahat hingga makan malam jam 8 malam nanti. Lapor Sarah cepat. Takut melewatkan 1 detik pun. Ales hanya mengangguk tanpa menoleh. Siapkan mobil jam 6 tepat, saya tidak suka menunggu. Pagi itu, Jakarta menyapa dengan kelembapan yang mencekik. Ales sudah duduk di bangku belakang sedan mewah keluaran terbaru miliknya. Jemarinya lincah menari di atas layar tablet, membalas surel-surel mendesak. Di balik kemudi Pak Diman, supir setianya mengemudi dengan sangat hati-hati. Namun, semesta tampaknya memiliki rencana lain untuk sang Iron Lady. Saat melintasi jalanan pinggiran yang merupakan jalur alternatif menuju lokasi rapat, sebuah suara dentuman keras terdengar dari kap mesin, diikuti oleh kepulan asap putih yang tipis namun meresahkan. Mobil itu terbatuk, tersedak, dan akhirnya mati total tepat di bawah naungan pohon mahoni yang rimbun. Apa yang terjadi, Pak Diman? Suara Ales naik 1 oktave. Tajam dan penuh tuntutan. Mohon maaf sekali, Bu. Sepertinya ada masalah pada sistem pendingin atau kelistrikan. Saya akan cek segera. Pak Diman keluar dengan panik. Ales melirik jam tangan Rolexnya. 06.45. Ia punya waktu 15 menit sebelum rapat paling krusial tahun ini dimulai. Di daerah ini, sinyal ponselnya naik turun seperti grafik saham yang tidak stabil. Ia keluar dari mobil, sepatu stiletonya yang mahal beradu dengan aspal yang tidak rata. Bisa diperbaiki? Tanya Ales, menatap Pak Diman yang kini berkeringat dingin di depan kap mesin yang terbuka. Saya takut ini butuh bantuan derek dan mekanik ahli, Bu. Ini masalah mesin dalam. Ales mendengus frustrasi. Ia mencoba memesan layanan transportasi daring, namun aplikasi itu hanya menampilkan lingkaran berputar yang menyebalkan, mencari pengemudi. Jalanan ini sepi, hanya ada beberapa motor yang melintas, dan tak satu pun dari mereka tampak seperti penyelamat yang ia butuhkan. Keheningan jalanan itu mendadak dipecah oleh suara derit logam yang bergesekan. Kriet, kriet, kriet. Dari tikungan jalan, muncul seorang pemuda yang tampak sangat kontras dengan lingkungan Ales. Ia mengenakan kemeja flanel kusam, yang lengannya digulung hingga siku dan celana kain yang warnanya sudah memudar. Ia mengayuh sebuah sepeda jengki tua yang keranjangnya berisi beberapa botol air mineral dan tas kain besar. Pemuda itu memperlambat kayuhannya saat melihat sedan mewah yang terdampar. Ia berhenti beberapa meter di depan mobil, menyandarkan sepedanya dengan kaki, lalu mendekat dengan wajah yang tidak menunjukkan intimidasi sedikit pun. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Pak? Tanyanya ramah. Suaranya berat namun memiliki nada ketulusan yang anehnya membuat pertahanan Ales sedikit goyah. Ales memandang pemuda itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepeda tua?
Pemuda ini ingin membantu dengan sepeda tua itu. Mobil saya mogok, dan saya harus ada di Menteng 10 menit lagi, jawab Ales ketus. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada pemuda itu. Tapi saya rasa Anda tidak bisa membantu banyak dengan benda itu. Ia menunjuk sepeda jengki yang tampak ringkih tersebut. Pemuda itu, yang belakangan akan ia kenal sebagai Raffi, tidak tersinggung. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mengandung pamrih atau rasa rendah diri. Kalau Mbak menunggu jemuran kering di sini, rapatnya pasti lewat. Jalan ke depan sana sedang ada perbaikan aspal, taksi tidak akan masuk dalam waktu dekat, ujar Raffi tenang. Sepeda saya memang tua, tapi dia tahu jalan tikus yang bisa sampai ke Menteng dalam 8 menit lewat gang belakang. Itu kalau Mbak tidak keberatan. Sedikit berkeringat. Ales terdiam. Ia menatap mobilnya yang tak berdaya, lalu menatap jam tangannya, dan terakhir menatap wajah jujur pemuda di depannya. Pilihan yang ada hanyalah gagal dalam kesempurnaan atau bertahan dalam ketidakpastian. Jangan panggil saya Mbak, ujar Ales akhirnya sambil merapikan blazernya dan meraih tas kerjanya. Dan pastikan Anda tidak menjatuhkan saya. Raffi terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar sangat asing di telinga Ales yang terbiasa dengan kebisingan kantor. Tenang saja Bu, pegangan yang kuat, perjalanannya mungkin agak sedikit berguncang. Dengan keraguan yang luar biasa besar, sang CEO Virela Corps menaiki boncengan besi sepeda tua itu. Di tengah keputusasaan dan aroma debu jalanan, ia tidak menyadari bahwa kayuhan sepeda sederhana ini baru saja membawa hidupnya keluar dari jalur yang ia susun dengan kaku, menuju sesuatu yang jauh lebih nyata. Guncangan pertama langsung menyentak kesadaran Ales. Boncengan besi itu keras dan dingin, sangat kontras dengan jok kulit berpemanas di mobilnya. Tangannya refleks memegang pinggiran kursi besi dengan kaku, sementara jemarinya yang lain mencengkeram tas kerja seharga ribuan dolar, seolah itu adalah pelampung di tengah samudra. Di depannya, punggung lebar Raffi bergerak seirama dengan kayuhan pedal yang berat. Bau detergen murah yang bersih, dan aroma matahari dari kemeja flanel Raffi memenuhi indera penciumannya, menggantikan aroma parfum mahal dan pengharum ruangan mobil yang biasanya menyelimutinya. Kita akan lewat jalan pintas di depan, lewat pemukiman warga. Mohon maaf kalau agak sempit, Bu. Seru Raffi tanpa menoleh. Suaranya bersaing dengan derit rantai sepeda yang protes menanjak. Ales tidak menjawab. Ia terlalu sibuk menjaga keseimbangan dan menekan rasa malunya. Bagaimana jika ada pemegang saham yang melihatnya? CEO Virela Corps, wanita yang dijuluki The Ice Queen, sedang dibonceng di atas sepeda jengki karatan oleh seorang pemuda asing. Pikiran itu membuatnya ingin menghilang, namun setiap kali ia melirik jam tangannya, ketakutan akan kegagalan bisnis jauh lebih besar daripada rasa malunya. Sepeda itu berbelok tajam memasuki sebuah gang sempit yang hanya cukup untuk satu badan kendaraan. Di sini, dunia yang selama ini Ales hindari tersaji dengan telanjang. Jemuran pakaian yang melambai di atas kepala, aroma masakan rumahan yang tajam dari dapur-dapur sempit, dan suara tawa anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki. Awas kepala, Bu! Peringatan Raffi datang tepat saat mereka melewati kabel listrik yang melandai. Ales menunduk dalam, hampir menyentuh punggung Raffi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, jarak antara dirinya dan manusia lain terasa begitu tipis. Tidak ada meja jati besar, tidak ada asisten, tidak ada protokol. Hanya ada ia dan punggung seorang pria yang sedang berusaha sekuat tenaga membantunya. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Ales tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya, ditelan oleh suara bising lingkungan sekitar. Raffi sedikit melambatkan kayuhannya saat melewati jalan berbatu. "Melakukan apa, Bu?" "Membantu saya. Kamu bahkan tidak tahu siapa saya. Saya ketus padamu tadi, dan kamu tetap menawarkan bantuan dengan benda ini." Raffi tertawa pendek, jenis tawa yang tulus dan tanpa beban. "Saya tahu mobil itu mahal, dan saya tahu orang yang ada di dalamnya pasti punya urusan yang tidak kalah mahalnya. Tapi bagi saya, membantu ya membantu saja. Lagi pula, sepeda ini sudah lama tidak mengangkut beban berat selain galon air. Anggap saja dia sedang berlatih untuk jadi mobil mewah." Ales tertegun. Jawaban itu tidak memiliki motif tersembunyi.
Tidak ada permintaan imbalan, tidak ada penjilatan yang biasa ia temui di lingkungan korporat. Ia mengamati profil samping wajah Raffi saat pemuda itu menoleh sebentar untuk memastikan jalan. Ada ketenangan yang aneh di sana, sebuah jenis kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan saham atau dividen. Tiba-tiba, sepeda itu terguncang hebat saat melewati lubang yang cukup dalam. Ales terpekik kecil dan tanpa sadar melingkarkan satu tangannya di pinggang Raffi agar tidak terjatuh. Ia segera menariknya kembali seolah tersengat listrik, wajahnya memanas. "Maaf, lubang itu baru muncul setelah hujan semalam," ujar Raffi tenang, seolah tidak menyadari kecanggungan Ales. "Kita sudah hampir sampai. Di ujung gang ini adalah Jalan Raya Menteng. Mbak, maksud saya, Ibu, masih punya waktu 5 menit. Ales merapikan rambutnya yang sedikit berantakan karena angin. Sesuatu di dalam dirinya mulai mencair. Ketegangan yang tadinya berupa kemarahan perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang asing. Ia melihat tangan Raffi yang menggenggam kemudi sepeda dengan erat, tangan yang kasar, kapalan, namun terlihat sangat kokoh dan dapat diandalkan. Saat mereka keluar dari gang sempit dan kembali ke aspal mulus gedung-gedung tinggi Menteng, Ales merasa seperti baru saja keluar dari dimensi lain. Dunia di balik gang tadi terasa lebih hidup, lebih berdenyut, sementara gedung-gedung kaca di depannya kini tampak seperti penjara yang dingin. "Gedung itu, kan?" Raffi menunjuk sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar putih. "Iya, di sana," jawab Ales. Ia menarik napas panjang, mencoba memanggil kembali sosok CEO-nya yang tangguh. Namun, saat ia turun dari boncengan di depan lobi gedung mewah tersebut, di bawah tatapan bingung petugas keamanan dan staf yang mulai berdatangan, Ales tidak merasa malu lagi. Ia berdiri di samping sepeda tua itu, menatap Raffi yang kini menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan transportasi. "Kamu menyelamatkan karier saya hari ini, Raffi," ucap Ales dengan nada yang jauh lebih lembut. Raffi hanya tersenyum, kembali menaiki sepedanya. "Hanya sebuah tumpangan, Bu, tidak lebih. Semoga rapatnya sukses." Saat Raffi mulai mengayuh sepedanya menjauh, Ales tetap berdiri di sana. Ia tidak tahu bahwa percakapan yang akan terjadi selanjutnya dan rahasia yang dibawa pemuda berpunggung tegap itu akan mengguncang fondasi perusahaan yang ia bangun dengan susah payah. Menara gadingnya mungkin masih berdiri tegak, tapi retakannya mulai muncul pagi ini. Sepeda itu terus melaju menyusuri aspal mulus Menteng menuju lobi utama. Namun ada sesuatu yang menahan Ales untuk segera turun dan menghilang di balik pintu kaca otomatis yang megah itu. Keheningan di antara mereka setelah hiruk-pikuk gang sempit tadi justru terasa lebih tajam. Ales memperhatikan bagaimana orang-orang berpakaian rapi yang berlalu lalang menatap mereka dengan dahi berkerut. Seorang wanita dengan blazer desainer ternama berboncengan pada sepeda jengki karatan. Namun perhatian Ales teralih sepenuhnya pada raut wajah Raffi. Saat mereka semakin dekat dengan gedung tinggi itu, ekspresi tenang Raffi perlahan berubah. Ada kilatan kepahitan yang lewat di matanya, sebuah ketegangan di rahang yang tidak ada saat ia sedang berjuang melewati lubang di gang sempit tadi. "Kamu sepertinya mengenal daerah ini dengan baik," ujar Ales, mencoba memecah keheningan sekaligus menenangkan debar jantungnya sendiri yang masih belum stabil. Raffi terkekeh, namun kali ini suaranya terdengar kering. "Lebih dari sekadar kenal, Bu. Saya pernah menghabiskan 3 tahun hidup saya masuk ke gedung-gedung seperti ini, setiap hari sebelum jam 7 pagi. Ales mengernyit. "Maksudmu, kamu pernah bekerja di sini? Di perusahaan konsultan atau bank?" Raffi menggeleng kecil saat ia mulai mengerem sepedanya tepat di depan area drop-off. "Bukan di gedung ini, tapi di gedung milik Ibu, Virela Corps." Langkah Ales terhenti saat ia baru saja hendak menapakkan kakinya ke tanah. Ia menatap punggung Raffi dengan rasa tidak percaya yang menjalar. "Virela Corp, kamu mantan karyawan saya?" Raffi turun dari sepedanya, membantu Ales menjaga keseimbangan. Ia menatap gedung tinggi di seberang jalan, tempat logo perusahaan Ales terpasang gagah. "Dulu saya di bagian operasional lapangan, Bu. Saya yang memastikan setiap sudut gudang, distribusi bersih, dan sistem inventaris logistik berjalan tanpa celah.
Saya mencintai pekerjaan itu. Lalu apa yang terjadi? Kenapa kamu berakhir dengan ini? Ales menunjuk sepeda dan botol-botol air di keranjang, sebuah pertanyaan yang sebenarnya terasa kasar, namun ia tak mampu menahan rasa penasarannya. Raffi terdiam sejenak, menatap kedua tangannya yang kapalan. Saya dipecat 6 bulan lalu. Pak Surya, atasan langsung saya di divisi operasional, mengeluarkan surat PHK tanpa pesangon. Katanya, saya melakukan pelanggaran berat karena menghilangkan 1 set peralatan pembersih industri yang mahal. Ales mematung. Namanya disebut Pak Surya. Ia mengenal pria itu sebagai salah satu manajer yang selalu memberikan laporan performa yang sempurna dan tampak sangat loyal. Pelanggaran berat? Hanya karena itu? Masalahnya, Bu, saya tidak pernah menghilangkannya. Suara Raffi tetap rendah, tanpa nada dendam, namun penuh dengan beban kebenaran yang jujur. Saya justru melaporkan bahwa alat-alat itu tidak pernah sampai ke gudang meski di laporan tertulis sudah diterima. Saya hanya ingin jujur bahwa ada data yang tidak sinkron. Besoknya, saya yang dituduh mencuri dan langsung diusir tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Pak Surya bilang, orang kecil seperti saya tidak punya hak untuk mempertanyakan laporannya. Ales merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Bukan karena AC dari lobi yang mulai terasa, melainkan karena kesadaran bahwa di bawah kepemimpinannya, yang ia anggap sempurna, ada ketidakadilan yang begitu nyata. Ia selalu bangga pada sistem auditnya, namun ia lupa bahwa sistem hanya sekuat integritas orang-orang yang mengoperasikannya. Kenapa kamu tidak melapor ke HRD atau mencoba menemuiku? Tanya Ales. Suaranya kini bergetar oleh amarah yang tertahan. Raffi tersenyum pahit, menatap Ales langsung di matanya. Bu, bagi orang-orang di posisi Pak Surya, saya hanyalah angka yang bisa dihapus kapan saja. Dan bagi orang di posisi Ibu, saya bahkan tidak terlihat. Siapa yang akan percaya pada petugas lapangan yang mengadu tentang manajer senior yang berprestasi? Kata-kata itu menghantam Ales lebih keras daripada kecelakaan mobil manapun. Ia melihat kejujuran yang murni di mata Raffi, sebuah kejujuran yang tidak menuntut kasihan, namun menuntut keadilan. Pemuda ini kehilangan mata pencahariannya, reputasinya, dan mungkin masa depannya. Namun ia masih mau membantu orang yang memimpin perusahaan yang telah mengkhianatinya. Ales mengepalkan tangannya di samping tas kerjanya. Rapat konsorsium Jerman yang tadinya terasa seperti segalanya kini terasa hambar. Ada lubang besar dalam imperiumnya yang harus segera ia tambal. Raffi, panggil Ales saat pemuda itu mulai memutar sepedanya untuk pergi. Jangan pergi dulu. Tunggu di kedai kopi di seberang sana. Saya tidak akan lama. Raffi tampak ragu. Saya harus bekerja, Bu. Air mineral ini tidak akan laku kalau hanya diam di sana. Aku akan membeli seluruh isi keranjangmu, bahkan sepedamu jika perlu. Potong Ales dengan nada otoriter yang biasanya, namun kali ini diikuti dengan tatapan memohon. Tunggu aku. Aku butuh kamu untuk menunjukkan padaku apa yang tidak bisa kulihat dari lantai 52. Tanpa menunggu jawaban, Ales berbalik dan melangkah masuk ke dalam gedung dengan kecepatan yang membuat para stafnya kalang kabut. Hari ini, ia tidak akan hanya memimpin rapat. Hari ini, sang Ice Queen akan membakar menara gadingnya sendiri untuk menemukan kebenaran yang terkubur di bawahnya. Ales melangkah membelah lobi gedung dengan aura yang sanggup membekukan udara di sekitarnya. Rambutnya mungkin sedikit berantakan karena angin jalanan, dan ujung blazernya ternoda debu tipis, namun matanya memancarkan kilat yang jauh lebih tajam dari biasanya. Sarah, yang sudah menunggu dengan wajah pucat di depan lift eksekutif, segera berlari menyongsongnya. Bu Ales, syukurlah Anda sampai. Konsorsium Jerman sudah di dalam. Mereka sedikit gelisah karena... Batalkan rapatnya, Sarah. Potong Ales tanpa menghentikan langkah. Sarah tertegun. Langkahnya nyaris tersandung. Maaf, Bu. Batalkan? Ini kontrak senilai jutaan euro. Kita sudah menyiapkan ini selama 6 bulan. Ales berhenti tepat di depan pintu lift, berbalik perlahan, dan menatap asistennya dengan tatapan yang membuat Sarah terdiam seketika. Minta maaf pada mereka. Katakan, ada keadaan darurat internal yang menyangkut integritas perusahaan. Jadwalkan ulang besok pagi di kantor pusat. Sekarang,
Panggil Pak Surya dari divisi operasional. Suruh dia ke ruang rapat kecil di lantai ini dalam 5 menit. Jangan lewatkan 1 detik pun. Lift berdenting terbuka. Ales masuk, meninggalkan Sarah yang masih terpaku memegang tabletnya. Di dalam lift yang berdinding cermin, Ales menatap bayangannya sendiri. Ia melihat wanita yang selama ini hanya peduli pada efisiensi dan laba bersih. Ia teringat ucapan Raffi. Bagi orang di posisi ibu, saya bahkan tidak terlihat. Kalimat itu terus terngiang, berdenyut di kepalanya seperti ritme kayuhan sepeda yang melelahkan. Ia merasa malu. Bagaimana mungkin ia memimpin ribuan orang, namun gagal melindungi 1 orang jujur dari kebusukan di bawah kakinya sendiri. Ruang rapat itu terasa menyesakkan. Pak Surya masuk dengan senyum lebar yang dipaksakan, merapikan dasi sutranya yang licin. Ia adalah pria paruh baya dengan gestur yang terlalu ramah. Jenis keramahan yang kini bagi Ales terasa seperti topeng yang retak. Selamat pagi, Bu Ales. Saya dengar ada urusan mendadak. Padahal saya baru saja hendak mengirimkan laporan mingguan yang, ya, saya jamin akan membuat Anda tersenyum. Ujar Surya sambil meletakkan map kulit di atas meja kaca. Ales tidak duduk. Ia berdiri di dekat jendela besar, membelakangi Surya, menatap ke arah kedai kopi di seberang jalan, di mana ia bisa melihat siluet pemuda dengan sepeda tua sedang menunggu. Surya, ceritakan padaku tentang prosedur pemecatan di divisimu. Suara Ales rendah tenang, namun mengandung ancaman yang tak kasat mata. Surya berdehem, sedikit bingung dengan arah pembicaraan ini. Tentu, Bu. Semua sesuai SOP. Kami sangat ketat. Jika ada staf yang melanggar integritas, seperti pencurian atau kelalaian berat, kami harus segera bertindak demi kesehatan organisasi. Seperti kasus beberapa bulan lalu, ada petugas lapangan yang nakal. Raffi? Ales berbalik tiba-tiba. Nama itu membuat Surya tersedak ludahnya sendiri. Ekspresinya berubah sekejap, sebuah kilatan kepanikan yang berhasil ditangkap oleh mata elang Ales. Ah, iya itu dia, namanya Raffi. Sayang sekali, anak itu sebenarnya rajin, tapi tangannya panjang. Dia menghilangkan aset penting. Saya terpaksa memecatnya demi memberi pelajaran pada yang lain. Ales melangkah mendekat, kedua tangannya bertumpu di atas meja, menatap Surya tepat di manik matanya. Menghilangkan aset, atau melaporkan aset yang tidak pernah sampai karena datanya kamu manipulasi. Wajah Surya mendadak pucat pasi. Ibu, saya tidak mengerti maksud Ibu. Laporan yang saya berikan adalah fakta yang terverifikasi. Cukup, bentak Ales. Suaranya menggelegar di ruangan yang kedap suara itu. Aku sampai di sini tadi pagi dengan membonceng sepeda tua pria yang kamu sebut pencuri itu, Surya. Dia tidak tahu siapa aku awalnya. Dia membantuku tanpa mengharap imbalan, bahkan setelah perusahaanku menghancurkan hidupnya. Dia menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa dendam. Ales mengambil map laporan dari tangan Surya dan melemparkannya ke lantai. Kertas-kertas berserakan. Aku sudah meminta Sarah menarik data logistik mentah dari gudang pusat, bukan laporan yang sudah kamu percantik. Kamu tahu apa yang kutemukan dalam 5 menit di lift tadi? Ada ketidakcocokan antara barang keluar dan manifest pengiriman yang kamu tanda tangani. Surya gemetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bu, ini pasti salah paham. Pemuda itu pasti memfitnah saya karena sakit hati. Dia tidak memfitnahmu. Dia bahkan tidak meminta apapun dariku. Potong Ales dengan nada dingin yang mematikan. Dia hanya mengatakan bahwa di dunia ini, orang kecil sepertinya tidak punya hak untuk bertanya. Dan hari ini, aku akan membuktikan bahwa dia salah. Ales menekan tombol intercom di meja. Sarah, bawa Raffi masuk sekarang. Dan panggil petugas keamanan. Pak Surya butuh pengawalan untuk keluar dari gedung ini, secara permanen. Suasana di ruangan itu meledak dalam ketegangan yang menyesakkan. Ales berdiri tegak, menyadari bahwa badai ini baru saja dimulai. Ia bukan lagi sekadar CEO yang mengejar angka. Ia adalah seorang pemimpin yang baru saja menemukan kembali kompas moralnya di atas boncengan sepeda tua. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Sarah melangkah masuk dengan wajah yang menunjukkan perpaduan antara kecemasan dan kekaguman.
Di belakangnya, sosok Raffi muncul. Pemuda itu tampak begitu asing di ruangan serba kaca dan logam tersebut. Kemeja flanelnya yang kusam dan aroma matahari yang masih tertinggal di tubuhnya seolah menabrak kemewahan interior yang steril. Ia memegang topi kainnya dengan erat, matanya menatap sekeliling dengan keraguan yang nyata. Namun saat matanya bertemu dengan tatapan Pak Surya yang kini merah padam karena amarah dan ketakutan, bahu Raffi menegak. Tidak ada rasa takut di sana, hanya ada kelelahan seorang pria yang sudah terlalu lama memikul fitnah. "Ibu memanggil saya?" Suara Raffi rendah, bergetar tipis namun tetap stabil. Ales mengangguk, lalu beralih menatap Surya yang kini berdiri gemetar di sudut ruangan. "Pak Surya, Anda baru saja mengatakan bahwa Raffi adalah seorang pencuri yang tidak bisa dipercaya. Sekarang, katakan itu langsung di depan wajahnya." Ruangan itu mendadak sunyi. Jenis kesunyian yang mencekik sebelum badai pecah. Surya membuka mulutnya, mencoba memanggil kembali keberanian yang biasanya ia gunakan untuk menindas bawahan, namun suaranya macet di kerongkongan. Di hadapan Ales yang dingin dan Raffi yang jujur, segala retorika manajemen yang ia banggakan runtuh seketika. Dia hanya seorang kuli lapangan, Bu. Apa Ibu lebih percaya pada kata-kata gelandangan bersepeda ini daripada saya, manajer yang sudah bertahun-tahun mengabdi? Surya akhirnya meledak, menunjuk Raffi dengan jari yang gemetar. Ales melangkah perlahan mengelilingi meja. Langkah sepatunya yang tajam adalah satu-satunya suara di sana. "Pengabdian tidak diukur dari lamanya waktu, Surya, tapi dari kejujuran yang kau berikan. Aku sudah memeriksa data sementara. Alat-alat industri yang kau tuduhkan hilang oleh Raffi ternyata dijual ke perusahaan pesaing melalui vendor fiktif yang terdaftar atas nama adik iparmu. Benar begitu?" Wajah Surya berubah dari merah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Rahasianya yang terkubur dalam tumpukan dokumen digital kini terpampang nyata. Ia terjatuh kembali ke kursinya. Seluruh keangkuhannya menguap seperti embun terkena api. Ales menoleh ke arah Raffi. Ada kelembutan yang jarang terlihat di matanya saat ia berbicara pada pemuda itu. "Raffi, aku minta maaf. Atas nama perusahaan ini, dan atas namaku sendiri sebagai pemimpin yang buta terhadap sistem yang kubangun sendiri. Kamu dipecat karena kejujuranmu, dan itu adalah kegagalan terbesarku." Raffi terdiam. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut wanita yang beberapa jam lalu ia bonceng di gang sempit. Selama ini, ia hanya berharap namanya bersih, namun menerima permohonan maaf dari sang CEO adalah sesuatu yang melampaui bayangannya. "Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, Bu," jawab Raffi lirih. "Saya tidak butuh permintaan maaf yang besar. Saya hanya ingin harga diri saya dikembalikan." Ales tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memiliki tekad baja di baliknya. Ia menekan tombol interkom lagi. "Keamanan, bawa Pak Surya keluar. Kumpulkan semua barang-barangnya dalam kotak kardus. Dia tidak diizinkan mengambil satu dokumen pun dari komputer kantor. Dan Sarah, hubungi bagian hukum. Kita akan memproses penggelapan dana ini ke jalur kepolisian." Petugas keamanan masuk dan menarik Surya yang terus meracau, memohon pengampunan yang sudah terlambat. Saat pintu tertutup kembali, suasana ruangan menjadi jauh lebih ringan. Ales menarik napas panjang, lalu menatap Raffi dengan saksama. "Raffi, sistem operasional kebersihan dan logistik lapangan kita sedang berantakan. Aku butuh orang yang tahu medan, tahu kejujuran, dan tahu bagaimana rasanya berada di bawah tanpa melupakan integritas." Ales mengambil sebuah kartu identitas baru dari laci, sebuah kartu yang masih kosong namun memiliki akses penuh. "Hari ini, aku menunjukmu sebagai Kepala Divisi Operasional Kebersihan dan Inventaris Lapangan. Kamu akan membawahi seluruh tim yang dulu pernah meremehkanmu. Kamu tidak lagi mengantar air mineral, Raffi. Kamu akan memastikan tidak ada lagi Raffi-Raffi lain yang dikorbankan oleh orang-orang seperti Surya." Raffi terpaku. "Bu, saya tidak punya gelar. Saya tidak punya pengalaman manajerial." "Kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari sekadar gelar, Raffi," sahut Ales tegas. "Kamu punya keberanian untuk membantu orang asing di saat kamu sendiri sedang sulit. Dan kamu punya nyali untuk tetap jujur saat kebohongan jauh lebih mudah dilakukan. Itu adalah manajer yang kubutuhkan." Di luar jendela,
matahari mulai naik tinggi, menyinari gedung-gedung Jakarta. Bagi Ales, ini bukan sekadar pemecatan dan pengangkatan karyawan baru. Ini adalah awal dari pembersihan total Menara Gadingnya. Dan bagi Raffi, itu adalah saat di mana keadilan akhirnya mengayuh kembali ke dalam hidupnya. Lebih kuat dari sepeda jengki tua yang ia tinggalkan di seberang jalan. Hari itu, matahari bersinar terlalu terang di atas gedung kaca Virela Corp, seolah ingin menelanjangi setiap sudut yang selama ini berdebu. Raffi berdiri di depan lobi utama, namun kali ini tanpa sepeda jengki tuanya. Ia mengenakan kemeja biru muda pemberian Ales dan celana kain hitam yang terasa sedikit kaku di kulitnya. Sepatu pantofelnya berbunyi klik-klak di atas lantai marmer yang mengilat, suara yang terdengar asing di telinganya yang biasanya terbiasa dengan gesekan sandal jepit dan aspal. Saat ia melangkah menuju lift, bisik-bisik mulai merayap di udara seperti kabut. Para karyawan yang biasanya sibuk dengan gawai mereka, kini mencuri pandang ke arah Raffi. Mereka mengenali wajah itu. Pria yang beberapa bulan lalu diusir seperti sampah, kini kembali dengan kartu akses berwarna perak yang tergantung di lehernya. "Selamat pagi, Pak Raffi," sapa seorang resepsionis dengan nada yang dipaksakan ramah, meski matanya memancarkan keraguan yang besar. Raffi hanya mengangguk sopan, meski hatinya berdegup kencang. Ia tahu, langkahnya hari ini bukan hanya tentang posisi baru, tapi tentang pembuktian di tengah skeptisisme yang kental. Kantor divisi operasional terletak di lantai 7, sebuah ruangan yang sibuk dengan lalu lalang petugas kebersihan, pengawas lapangan, dan staf inventaris. Begitu Raffi masuk, keheningan mendadak jatuh. Puluhan pasang mata menatapnya. Di sana ada orang-orang yang dulu pernah menertawakannya. Ada juga yang dulu memilih diam saat ia difitnah. Jadi, rumor itu benar. Celetuk seorang pria bertubuh gempal bernama Doni, senior pengawas yang dulu merupakan kaki tangan setia Pak Surya. Ia berdiri sambil bersedekap, menatap Raffi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seorang kurir air mineral tiba-tiba jadi bos kita karena beruntung ketemu ibu CEO di pinggir jalan. Suara tawa tertahan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Raffi merasakan telinganya memanas, namun ia teringat pesan Ales pagi tadi. Jangan lawan mereka dengan teriakan, Raffi. Lawan mereka dengan hasil yang tak bisa mereka bantah. Raffi menarik napas panjang, lalu berjalan menuju meja utama yang dulu ditempati Surya. Ia tidak duduk, melainkan berdiri tegak menghadap timnya. "Saya tidak di sini karena keberuntungan." Suara Raffi terdengar tenang namun berwibawa, membuat tawa di ruangan itu perlahan surut. "Saya di sini karena saya tahu persis apa yang salah dengan lantai ini. Saya tahu alat mana yang rusak namun tetap tertulis baru di laporan. Saya tahu botol pembersih mana yang isinya dikurangi untuk dijual kembali. Dan saya tahu siapa saja di antara kalian yang bekerja keras dan siapa yang hanya pandai menjilat." Doni mendengus, namun ia tidak berani membantah saat melihat ketajaman di mata Raffi. Hari-hari pertama Raffi di kursi pimpinan tidak dihabiskan dengan duduk manis. Ia justru kembali ke lapangan. Ia memeriksa setiap gudang, memanjat tangga untuk mengecek sistem ventilasi, dan berdiskusi dengan para petugas kebersihan tingkat paling bawah, orang-orang yang selama ini suaranya dianggap sebagai desis angin belaka. Raffi menemukan bahwa sistem yang dibangun Surya memang sengaja dibuat rumit agar celah korupsi mudah disembunyikan. Dengan kecerdasan praktis yang ia miliki, Raffi mulai menyederhanakan alur kerja. Ia menciptakan sistem kode warna untuk inventaris dan lembar kontrol digital yang transparan. Suatu sore, Ales mendatangi divisi tersebut tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan Raffi yang sedang duduk di lantai gudang bersama 2 orang petugas magang, mengajari mereka cara merawat mesin pols lantai yang baru agar awet. Tidak ada jarak, tidak ada sekat kelas. Lantai ini tampak jauh lebih bersih, Raffi. Bukan hanya permukaannya, tapi juga suasananya, ujar Ales lembut. Raffi berdiri dan menyeka keringat di dahinya. "Ini baru awal, Bu. Masih banyak lumut yang harus disikat." Ales tersenyum tipis. Ia melihat perubahan besar pada diri Raffi. Pemuda itu kini memiliki binar kepemimpinan yang alami.
Namun Ales juga menyadari kilat kebencian dari meja Doni dan kawan-kawannya di sudut ruangan. Tetap waspada, Raffi. Lantai yang terlalu licin kadang justru yang paling berbahaya untuk dipijak. Bisik Ales sebelum berlalu. Raffi mengangguk paham. Ia tahu, meski ia mulai memenangkan hati para pekerja bawah, ia baru saja menabuh jenderang perang dengan mereka yang merasa kenyamanannya terganggu. Di balik tumpukan dokumen dan aroma karbol, sebuah rencana untuk menjatuhkannya kembali mulai disusun secara rapi di kegelapan. Malam telah melarut, namun lampu di sudut lantai 7 masih berpijar kesepian. Di tengah tumpukan map usang yang berbau apek dan debu kertas yang menyesakan, Raffi masih berkutat dengan tumpukan arsip. Sejak menjabat sebagai kepala divisi operasional, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres pada angka-angka di neraca inventaris. Sebagai orang yang bertahun-tahun berada di lapangan, instingnya mengatakan bahwa lubang yang ditinggalkan Pak Surya jauh lebih dalam daripada sekadar penggelapan alat pembersih industri. Jemarinya yang kasar membalik lembar demi lembar dokumen pengadaan barang dari 3 tahun lalu. Matanya yang lelah mendadak terpaku pada satu nama vendor yang berulang kali muncul, Lumina Tech Solutions. Sebuah nama yang terdengar modern, namun alamat kantornya terdaftar di sebuah ruko kosong di pinggiran kota yang pernah Raffi lewati saat mengayuh sepeda tuanya. Tidak mungkin, bisik Raffi pada kesunyian ruangan. Ia membandingkan nota tagihan dengan surat jalan gudang. Ada pola yang sangat rapi di sana. Setiap kali perusahaan memesan cairan kimia khusus pembersih kaca gedung, pencakar langit dengan harga selangit, barang yang sampai di gudang hanyalah cairan sabun biasa dengan kemasan yang dipalsukan. Selisih harganya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Jika ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, maka uang yang dicuri dari Virela Kors berjumlah miliaran. Namun, yang membuat jantung Raffi berdegup kencang bukanlah jumlah uangnya, melainkan tanda tangan yang tertera di samping nama Pak Surya pada lembar otorisasi akhir. Itu bukan tanda tangan Ales, melainkan tanda tangan digital dari salah satu jajaran direksi yang masih menjabat hingga saat ini. Raffi bersandar di kursi kerjanya, menatap langit-langit kantor yang putih bersih. Ia merasa seperti baru saja membuka kotak Pandora. Di satu sisi, ia menemukan bukti yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian lebih besar. Di sisi lain, ia menyadari bahwa ia baru saja menyentuh orang kuat yang berada jauh di atas level manajer. Kalau aku melapor, apakah Ales akan percaya? Atau justru ini akan menjadi alasan baginya untuk mendepakku demi melindungi nama baik direksinya? Pikir Raffi bimbang. Pikirannya melayang pada kehidupan sederhananya dulu. Saat ia hanya seorang pemuda dengan sepeda tua, masalah terbesarnya hanyalah apakah ban sepedanya akan bocor atau apakah air mineralnya akan laku. Kini, ia memegang rahasia yang bisa menghancurkan karier banyak orang, termasuk mungkin stabilitas perusahaan Ales. Keesokan paginya, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Doni, senior pengawas yang masih menaruh dendam, tampak memperhatikan Raffi dengan tatapan menyelidik. Ia seolah bisa mencium bau kecemasan yang terpancar dari meja Raffi. Sibuk sekali semalam, Pak Raffi. Tegur Doni dengan nada sarkasme yang kental saat mereka berpapasan di ruang mesin kopi. Hati-hati, terlalu rajin bisa membuat orang cepat bosan, atau cepat hilang. Raffi hanya menatap Doni dengan datar. Saya hanya memastikan tidak ada debu yang tertinggal di bawah karpet, Don. Bukankah itu tugas operasional? Doni mendengus dan berlalu, namun peringatan itu menggantung di udara seperti bau gas yang bocor. Raffi tahu ia sedang diawasi. Setiap langkahnya, setiap dokumen yang ia minta dari bagian pengarsipan, kemungkinan besar sudah dilaporkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam skandal Lumina Tech. Sore itu, Ales memanggil Raffi ke ruangannya di lantai 52. Saat memasuki ruangan yang megah itu, Raffi merasa beban dokumen di tas kerjanya terasa seberat beton. Ia melihat Ales berdiri di balik jendela besar, menatap cakrawala Jakarta yang mulai berubah jingga. Kamu terlihat pucat, Raffi, ujar Ales tanpa berbalik. Apakah beban posisi baru ini mulai terasa berat? Raffi terdiam sejenak. Ia teringat kebaikan Ales yang telah mengangkatnya dari jalanan. Ia teringat bagaimana wanita ini berani memecat manajer senior demi seorang pemuda asing. Keyakinan mulai tumbuh di hatinya. Jika Ales bisa jujur pada kebenaran,
maka ia pun harus melakukan hal yang sama. Bu! Suara Raffi berat dan serius. Saya menemukan sesuatu di arsip lama. Sesuatu yang lebih besar dari Pak Surya. Ini tentang penggelapan dana yang sistematis selama 3 tahun terakhir. Ales berbalik perlahan, matanya menyipit tajam. Lanjutkan. Raffi mengeluarkan map merah dari tasnya dan meletakkannya di atas meja jati Ales. Ini bukan sekadar kesalahan admin. Ini adalah pencurian terorganisir. Dan saya takut Pak Surya tidak bekerja sendirian. Ales membuka map itu, membaca beberapa lembar pertama, dan seketika wajahnya yang tegar berubah kaku. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan. Raffi bisa melihat kemarahan yang membara di balik mata bening Ales, namun juga ada secercah keraguan, sebuah emosi yang jarang diperlihatkan sang CEO. Kamu sadar apa artinya ini, Raffi? Tanya Ales dengan suara yang nyaris berbisik. Jika data ini benar, aku harus menghadapi orang-orang yang telah membangun perusahaan ini bersama ayahku. Saya sadar, Bu, jawab Raffi tegas. Tapi seperti yang Ibu katakan, lantai yang terlalu licin adalah yang paling berbahaya. Jika Ibu membiarkan ini, suatu saat Ibu sendiri yang akan tergelincir. Ales menatap Raffi lama, seolah sedang menimbang-nimbang antara kenyamanan bisnis dan integritas moral. Di luar, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Namun di dalam ruangan itu, sebuah perang besar baru saja dinyatakan. Raffi telah meletakkan taruhan terakhirnya. Kejujurannya melawan kekuasaan para raksasa. Keheningan di lantai 7 pagi itu terasa tidak wajar. Biasanya, denting mesin kopi dan obrolan ringan mengenai jadwal logistik menjadi latar belakang aktivitas kantor. Namun kali ini, setiap kali Raffi melintas, suara-suara itu mendadak mati. Suasana berubah menjadi dingin dan kaku, seolah-olah ia adalah benda asing yang ditolak oleh tubuh organisasi tersebut. Raffi duduk di meja kerjanya, mencoba memfokuskan diri pada laporan efisiensi mingguan. Namun firasat buruk terus membayangi benaknya. Benar saja, baru 1 jam ia bekerja, 2 orang dari divisi audit internal, dan seorang petugas keamanan senior berdiri di depan mejanya tanpa undangan. Pak Raffi, kami harus meminta Anda ikut ke ruang pemeriksaan sekarang, ujar audit senior itu dengan nada suara yang datar dan tak bersahabat. Raffi mengerutkan dahi. Ada masalah apa? Saya sedang mengerjakan laporan penting. Ada laporan serius mengenai kehilangan aset perusahaan di gudang C. Sahut Doni yang tiba-tiba muncul dari balik partisi, menyeringai tipis dengan tangan bersedekap. Dan menurut beberapa saksi, Pak Raffi terlihat berada di sana sendirian tadi malam setelah jam pulang kantor. Raffi tertegun. Ia memang berada di kantor hingga larut, namun ia berada di ruang arsip, bukan di gudang C. Saya di ruang arsip pusat semalam. Ada log akses di pintu masuk yang bisa membuktikannya. Sayangnya, timpal petugas keamanan itu sambil menunjukkan sebuah tablet. Kamera pengawas di koridor gudang C menangkap sosok yang sangat mirip dengan Anda, membawa sebuah tas besar keluar dari sana pada pukul 10 malam. Dan saat diperiksa pagi ini, 3 unit mesin vakum industri terbaru telah hilang. Raffi merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi sekadar sindiran atau perundungan kecil. Ini adalah serangan balik yang terorganisir. Ini fitnah. Saya tidak pernah menginjakan kaki di gudang C semalam. Silakan jelaskan itu nanti. Untuk sementara, ID akses Anda dibekukan, kata petugas itu tegas. Kabar tentang pencurian yang dilakukan oleh Raffi menyebar lebih cepat daripada api di atas tumpukan kertas kering. Di kantin, di ruang istirahat, hingga ke grup percakapan karyawan, nama Raffi kembali dicoreng. Banyak yang mencibir, mengatakan bahwa orang jalanan tetaplah orang jalanan, dan bahwa Ales telah membuat kesalahan besar dengan mempercayai seseorang hanya karena tumpangan sepeda. Di lantai 52, tekanan yang diterima Ales tidak kalah hebat. 2 orang anggota Dewan Komisaris, yang merupakan rekan lama mendiang ayahnya, duduk di hadapannya dengan wajah penuh teguran. "Alessandra, ini sudah keterlaluan," ujar salah satu komisaris, Pak Baskoro, dengan suara berat yang menekan. "Kamu memecat manajer berpengalaman seperti Surya demi seorang pemuda tanpa latar belakang yang jelas, dan sekarang dia terbukti mencuri dari bawah hidungmu sendiri.
Ini memalukan bagi citra Virela Corp. Ales duduk dengan tangan tertaut di atas meja. Wajahnya tampak seperti topeng marmer yang tak terbaca. Proses investigasi sedang berjalan, Pak Baskoro. Saya tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan rekaman CCTV yang buram dan kesaksian sepihak. Bukti sudah jelas, potong komisaris lainnya. Staf audit menemukan barang-barang hilang itu ada di dalam loker pribadi Raffi. Apalagi yang kamu tunggu? Pecat dia sekarang, atau kami akan meragukan kompetensimu dalam memimpin perusahaan ini. Ales merasakan denyut di pelipisnya. Ia tahu ini bukan sekadar soal mesin vakum yang hilang. Ini adalah upaya untuk membungkam Raffi dan dirinya setelah penemuan skandal Luminatech. Jika ia memecat Raffi sekarang, kebenaran tentang korupsi direksi akan terkubur selamanya. Namun jika ia mempertahankannya tanpa bukti kuat, posisinya sebagai CEO terancam goyah. Malam itu, Raffi duduk di bangku taman di luar gedung kantor, menunggu dengan perasaan hancur. Ia tidak diizinkan pulang sebelum pemeriksaan awal selesai. Ia menatap tangannya yang sedikit gemetar. Dulu, hidupnya sederhana. Ia miskin, tapi namanya bersih. Sekarang, ia memiliki posisi, tapi namanya diinjak-injak oleh orang-orang yang mengenakan jas mahal, namun berhati busuk. Sebuah bayangan menutupi sinar lampu taman. Raffi mendongak dan menemukan Ales berdiri di sana. Wanita itu tidak mengenakan blazer kerjanya, hanya kemeja putih dengan lengan yang digulung, tampak lelah namun tetap tegar. Mereka menemukan barang-barangnya di lokerku, kan? Tanya Raffi dengan suara serak. Ales duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan namun terasa hangat. Iya, mereka menaruhnya di sana dengan sangat rapi. Bahkan sidik jarimu ditemukan di salah satu kotak mesin itu. Raffi tertawa pahit. Tangan-tangan tak terlihat itu bekerja sangat cepat. Saya rasa, saya memang tidak cocok di sini, Bu. Di jalanan, musuh saya jelas. Hujan atau ban bocor. Di sini, musuh saya tersenyum di depan saya dan menusuk dari belakang menggunakan aturan yang mereka buat sendiri. Ales menatap lurus ke depan, ke arah lalu lintas Jakarta yang tak pernah tidur. Mereka melakukan ini karena mereka takut padamu, Raffi. Mereka takut pada kejujuranmu yang tidak bisa mereka beli. Jika kamu menyerah sekarang, maka mereka menang. Tapi bagaimana saya bisa melawan mereka? Saya tidak punya apa-apa, ujar Raffi putus asa. Ales menoleh. Matanya berkilat dengan kecerdasan yang tajam. Kamu punya aku, dan aku punya sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka pikir mereka sudah menghapus jejak digital mereka, tapi mereka lupa bahwa aku adalah pemilik sistem ini. Ales meletakkan tangannya sebentar di atas bahu Raffi, sebuah sentuhan singkat yang memberikan kekuatan luar biasa. Jangan pulang dulu. Aku butuh kamu tetap kuat. Kita tidak akan membiarkan mereka menang hanya karena mereka punya tangan yang lebih banyak. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa kebenaran punya caranya sendiri untuk bersinar, sekecil apapun cahayanya. Di bawah temaram lampu jalan, sebuah aliansi rahasia semakin menguat. Bukan lagi antara majikan dan buruh, melainkan antara dua jiwa yang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan. Badai mungkin sedang mengamuk, namun di mata Ales dan Raffi, api perlawanan baru saja berkobar. Kesunyian di lantai 52 malam itu terasa berbeda. Biasanya, keheningan di sana adalah simbol kekuasaan dan ketenangan. Namun kali ini, udara terasa berat oleh konspirasi yang menyesakkan. Ales duduk di depan pusat kendali sistem keamanan gedung, sebuah ruangan tersembunyi yang hanya bisa diakses olehnya, dan kepala keamanan teknologi informasi yang paling ia percayai. Di sampingnya, Raffi berdiri dengan wajah tegang. Ia melihat deretan layar yang menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut gudang C dan koridor lantai 7. Mereka pikir mereka sudah cukup pintar dengan memanipulasi waktu pada rekaman digital. Ujar Ales, jemarinya bergerak lincah di atas papan ketik. Tapi mereka lupa bahwa setiap aktivitas di gedung ini meninggalkan jejak digital pada sistem suhu dan pencahayaan otomatis. Lampu di gudang C menyala pada pukul 10 malam, namun sensor suhu menunjukkan tidak ada aktivitas metabolisme manusia yang cukup signifikan untuk memicu alarm keamanan, kecuali jika sensor itu sengaja dinonaktifkan dari pusat. Raffi memperhatikan layar. Artinya, orang yang masuk ke sana bukan saya,
tapi seseorang yang punya akses ke panel kontrol utama. Ales mengangguk tajam. Tepat sekali. Dan orang itu adalah Donnie, atas perintah langsung dari pihak yang lebih tinggi. Ales kemudian membuka sebuah folder terenkripsi yang berisi data arus kas tersembunyi yang berhasil ditarik oleh tim IT rahasianya. Ia menunjukkan grafik transaksi yang mengalir dari Lumina Tech Solutions ke sebuah rekening lepas pantai. Matanya yang biasanya dingin kini memancarkan api kemarahan saat melihat nama-nama yang muncul di sana. Pak Baskoro, sang komisaris yang paling vokal mendesak pemecatan Raffi, adalah pemegang saham utama di perusahaan fiktif tersebut. Mereka menggunakanmu sebagai pengalih perhatian, Raffi, bisik Ales. Dengan menuduhmu mencuri, mereka berharap perhatian audit akan tertuju padamu, sementara mereka punya waktu untuk menghapus jejak penggelapan miliaran rupiah itu. Raffi mengepalkan tangannya. Rasa sesak di dadanya perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Lalu apa rencana ibu? Mengapa kita tidak langsung melaporkannya ke polisi? Ales bersandar di kursinya, menatap Raffi dengan saksama. Jika kita melapor sekarang, mereka punya cukup kekuasaan untuk membelokkan hukum atau melarikan diri sebelum bukti-bukti ini diamankan sepenuhnya. Kita butuh mereka mengaku di depan umum. Kita butuh momen di mana mereka merasa paling aman, karena disitulah mereka paling lemah. Selama sisa malam itu, Ales dan Raffi bekerja berdampingan. Ada momen-momen di mana mata mereka bertemu di tengah cahaya temaram layar monitor. Ales melihat sisi lain dari Raffi, seorang pemuda yang meski lelah dan terpojok, tetap memiliki kejernihan berpikir dan ketulusan yang tidak pernah ia temukan di dunia korporatnya yang penuh kepalsuan. Sebaliknya, Raffi melihat Ales bukan lagi sebagai CEO yang angkuh, melainkan sebagai seorang pejuang yang kesepian di atas menara gadingnya sendiri. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan Ales sebenarnya adalah penjara jika tidak disertai dengan kepercayaan. Mengapa ibu begitu mempercayai saya? Tanya Raffi tiba-tiba saat mereka sedang menunggu proses pengunduhan data terakhir. Ibu bisa saja memecat saya untuk menenangkan para komisaris dan menyelamatkan posisi ibu sendiri. Ales terdiam sejenak, menatap bayangan dirinya di layar monitor yang gelap. Karena selama ini, semua orang di sekitarku setuju denganku karena mereka menginginkan sesuatu dariku. Hanya kamu, pemuda dengan sepeda tua yang hampir hancur, yang membantuku tanpa tahu siapa aku. Kamu adalah satu-satunya hal yang nyata dalam hidupku yang penuh sandiwara ini, Raffi. Jawaban itu menggantung di udara, menciptakan getaran halus yang membuat jantung Raffi berdegup tidak menentu. Di tengah pengkhianatan dan intrik perusahaan, sebuah ikatan baru yang lebih dalam dari sekadar rekan kerja mulai terbentuk, sebuah kepercayaan yang akan menjadi senjata paling mematikan dalam menghadapi badai yang akan datang. Besok adalah acara gala tahunan perusahaan, ujar Ales dengan senyum misterius yang mematikan. Itu akan menjadi panggung terakhir bagi mereka, dan kamu, Raffi, akan menjadi tamu kehormatanku. Raffi mengangguk. Ia tahu, hari esok tidak hanya akan membersihkan namanya, tetapi juga akan mengubah takdir Virela Corp dan hidup mereka berdua selamanya. Aula utama Hotel Bintang 5 itu berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang megah. Aroma parfum mahal dan denting gelas sampanye memenuhi udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang memabukkan. Ini adalah malam gala tahunan Virela Corp, sebuah panggung di mana kesuksesan dipamerkan dan kesepakatan-kesepakatan besar dibisikkan di balik tawa formal. Pak Baskoro berdiri di tengah lingkaran kolega setianya, tampak jemawa dengan setelan tuxedo yang sempurna. Di sampingnya, Donnie tampak canggung dalam setelan jas yang sedikit sempit, sesekali melirik pintu masuk dengan gelisah. Mereka merasa telah memenangkan pertempuran. Raffi telah disingkirkan, aksesnya dicabut, dan nama baiknya hancur. Bagi mereka, malam ini hanyalah perayaan atas kemenangan, tangan-tangan tak terlihat. Tepat pukul 8 malam, pintu aula terbuka lebar. Percakapan mendadak surut saat Alessandra Virela melangkah masuk. Ia tampak memukau dalam gaun malam berwarna biru safir, yang memancarkan aura dingin namun berwibawa. Namun, bukan penampilannya yang membuat hadirin terperangah, melainkan sosok pria yang berjalan tegak di sampingnya, Raffi.
Ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya, terlihat gagah dan jauh berbeda dari pemuda berpakaian flanel yang dikenal orang-orang kantor. Meski awalnya ada keraguan di matanya, kehadiran Ales di sisinya memberinya kekuatan yang tak tergoyahkan. "Apa yang dilakukan pencuri itu di sini?" bisik Pak Baskoro tajam saat Ales mendekati podium. Ales tidak menjawab. Ia melangkah ke atas podium, menyesuaikan mikrofon, dan menatap seluruh hadirin dengan tatapan yang sanggup menghentikan napas siapapun yang memandangnya. "Selamat malam rekan-rekan dan para pemangku kepentingan," suara Ales bergema jernih. "Malam ini seharusnya menjadi perayaan atas laba dan ekspansi. Namun, saya menyadari bahwa sebuah gedung tidak akan bisa berdiri tegak jika pondasinya keropos oleh rayap." Layar raksasa di belakang Ales tiba-tiba menyala. Namun, alih-alih menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan, layar itu menampilkan rekaman CCTV asli dari pusat kendali keamanan. Di sana terlihat jelas sosok Doni yang masuk ke gudang C, memindahkan mesin vakum industri, dan sengaja menaruhnya di loker Raffi. Tidak hanya itu, layar berganti menampilkan dokumen aliran dana Lumina Tech Solutions yang terhubung langsung ke rekening pribadi Pak Baskoro. Suasana aula berubah menjadi ricuh. Pak Baskoro pucat pasi, sementara Doni mencoba menyelinap keluar sebelum diadang oleh petugas keamanan berseragam polisi yang sudah disiapkan Ales. "Selama berbulan-bulan, perusahaan ini telah dikhianati oleh orang-orang yang saya percayai," lanjut Ales. Suaranya kini bergetar oleh amarah yang terkendali. "Mereka mencoba mengambing hitamkan seorang pria jujur hanya karena dia berani mempertanyakan ketidakadilan. Raffi bukan hanya seorang karyawan. Dia adalah cermin dari apa yang seharusnya kita miliki. Integritas." Ales menoleh ke arah Raffi dan memberi isyarat agar ia naik ke podium. Di bawah sorot lampu dan tatapan ratusan orang, Ales mengumumkan sesuatu yang mengguncang seluruh ruangan. "Malam ini, saya membersihkan nama Raffi secara total. Dan lebih dari itu, saya mengangkatnya sebagai asisten pribadi CEO dengan wewenang khusus untuk mengawasi integritas operasional di seluruh level perusahaan. Karena saya butuh seseorang yang tidak bisa dibeli untuk menjaga pintu rumah saya." Tepuk tangan mulai terdengar, awalnya ragu-ragu, lalu berubah menjadi gemuruh yang membahana. Saat Pak Baskoro dan komplotannya digiring keluar oleh pihak berwajib, Ales menatap Raffi. Di tengah hiruk-pikuk kesuksesan korporat, ia baru saja melakukan pembersihan yang sesungguhnya. Menara gadingnya kini tak lagi dingin. Ada kehangatan baru yang muncul dari sebuah kejujuran yang akhirnya menang. Pasca badai di malam gala, atmosfer di lantai 52 berubah total. Ruangan CEO yang tadinya terasa seperti bunker es yang terisolasi, kini memiliki nuansa yang lebih hidup. Meja kerja tambahan telah ditempatkan tidak jauh dari meja besar Ales. Sebuah meja kayu ek yang kini menjadi tempat Raffi menjalankan tugas barunya. Tidak ada lagi sekat kelas yang kaku. Yang ada hanyalah 2 orang yang bekerja dalam ritme yang selaras. Bekerja berdampingan setiap hari membuat Ales melihat sisi lain dari Raffi yang tidak pernah ia duga. Raffi bukan hanya sekadar pria jujur dari jalanan. Ia memiliki kecerdasan praktis yang tajam. Ia mampu menyederhanakan masalah logistik yang rumit hanya dengan logika sederhana yang sering kali terlewatkan oleh para sarjana lulusan luar negeri di kantor itu. Namun, lebih dari sekadar profesionalisme, ada getaran halus yang mulai merayap di sela-sela tumpukan dokumen. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta dan mengubah pemandangan di balik jendela kaca menjadi lukisan air yang buram, Ales tampak kesulitan dengan kompres dingin di dahinya. Ia memaksakan diri memeriksa laporan keuangan meskipun wajahnya pucat. "Ibu harus istirahat," suara Raffi memecah keheningan. Ia berdiri di samping meja Ales, menatapnya dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. "Tanggung jawab tidak mengenal kata istirahat, Raffi," jawab Ales ketus, mencoba mempertahankan topeng ice queen-nya. Namun, saat ia mencoba meraih segelas air, tangannya gemetar dan gelas itu hampir terjatuh. Dengan sigap, Raffi menangkap gelas tersebut. Jemarinya bersentuhan dengan tangan Ales. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ales merasakan kehangatan dari tangan Raffi. Tangan yang sama yang dulu mengayuh sepeda tua untuk menyelamatkannya, merambat ke seluruh tubuhnya, mencairkan pertahanan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun.
Dunia tidak akan runtuh jika ibu menutup mata selama 1 jam, ujar Raffi lembut, namun penuh penekanan. Ia berjalan ke arah pantry kecil di sudut ruangan, lalu kembali dengan segelas teh jahe hangat yang aromanya menenangkan. Ini resep ibu saya. Tidak semahal kopi di lobi bawah, tapi ini bisa menyembuhkan lelah. Ales menerima gelas itu, menyesapnya perlahan, dan merasakan kehangatan yang menjalar ke dadanya. Ia menatap Raffi yang kini kembali ke mejanya, melanjutkan pekerjaan tanpa meminta pujian. Di titik itulah Ales menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus indah. Ia telah jatuh cinta. Bukan pada gelar, bukan pada kekayaan, tapi pada ketulusan pria yang tetap menjadi dirinya sendiri, meski telah mengenakan jas mahal. Bagi Raffi, perasaannya pun tidak berbeda. Setiap kali ia melihat Ales tertawa kecil karena cerita lucunya tentang kehidupan di gang sempit, atau saat ia melihat sisi rapuh Ales yang tersembunyi di balik ketegasannya, ia merasa ingin melindungi wanita itu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Hubungan mereka kini berada di ambang batas yang berbahaya sekaligus manis. Di balik meja kerja yang dingin, ada percikan emosi yang semakin sulit untuk dipadamkan. Mereka bukan lagi sekadar rekan kerja yang mengungkap korupsi. Mereka adalah 2 jiwa yang saling menemukan rumah di tempat yang paling tidak terduga. Namun, Ales tahu bahwa sebagai pemimpin, ia harus mengambil langkah yang paling berani dalam hidupnya. Sebuah langkah yang mungkin akan melanggar semua aturan protokoler perusahaan, namun akan menyelamatkan hatinya. Waktu seolah melambat di lantai 52. Jakarta di luar sana masih sibuk dengan kebisingan dan ambisinya. Namun di dalam ruangan yang luas itu, hanya ada keheningan yang syarat akan makna. Ales berdiri di tepi jendela, menatap refleksi dirinya pada kaca. Ia bukan lagi wanita yang sama yang 1 tahun lalu terjebak dalam kemewahan yang hampa. Di belakangnya, Raffi sedang merapikan beberapa berkas terakhir, bersiap untuk mengakhiri hari kerja yang panjang. "Raffi," panggil Ales tanpa berbalik. Suaranya tidak lagi memiliki ketajaman seorang CEO. Ada kelembutan yang dalam di sana. Raffi berhenti, menatap punggung Ales dengan penuh perhatian. "Ya, Bu?" Ales berbalik perlahan. Ia melangkah mendekati Raffi, melewati batasan profesional yang selama ini mereka jaga dengan hati-hati. Ia mengambil sebuah kotak beludru kecil dari laci mejanya, sesuatu yang sangat tidak lazim karena di dunia ini, biasanya prialah yang melakukan hal tersebut. Namun Ales adalah seorang pemberani. Ia selalu mengambil apa yang ia inginkan, dan kali ini, yang ia inginkan adalah kebahagiaan. "Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk membangun benteng dan menara gading. Aku pikir kekuasaan adalah segalanya, hingga aku bertemu denganmu di atas sepeda tua itu." Ales menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca, namun suaranya tetap tegas. "Kamu menunjukkan padaku bahwa kejujuran lebih berharga daripada saham, dan kebersamaan lebih manis daripada kemenangan bisnis. Aku tidak ingin lagi memimpin perusahaan ini tanpamu di sisiku. Bukan sebagai asisten, tapi sebagai pasanganku." Ales membuka kotak itu, menampilkan sepasang cincin perak sederhana yang jauh dari kesan glamor. "Raffi, maukah kamu mendampingiku untuk menulis sisa cerita hidupku?" Raffi tertegun. Detak jantungnya terasa memenuhi seluruh ruangan. Ia menatap cincin itu, lalu menatap wanita di depannya. Wanita yang telah ia cintai dalam diam, sejak pertama kali ia melihat sisi rapuhnya di gang sempit. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan pengabdian. "Saya tidak punya menara untuk diberikan padamu, Ales," jawab Raffi, kini memanggil namanya tanpa gelar untuk pertama kalinya. "Saya hanya punya tangan yang siap menjagamu dan kejujuran yang tidak akan pernah luntur." Raffi mengambil tangan Ales dan menggenggamnya erat. "Jawaban saya adalah iya. Sejak hari di jalanan itu, langkah saya sudah menjadi milikmu." Pesta pernikahan mereka tidak digelar di Hotel Bintang 5 dengan ribuan tamu undangan. Atas permintaan mereka berdua, pernikahan itu dilangsungkan di sebuah taman kecil yang asri dengan konsep yang sangat sederhana. Hanya keluarga, teman dekat, dan beberapa staf kantor yang benar-benar mereka percayai yang hadir. Tidak ada kemegahan yang berlebihan, hanya ada tawa yang tulus dan janji suci yang diucapkan di bawah naungan pohon mahoni yang rindang. Beberapa tahun kemudian,
Suara tawa anak-anak memenuhi halaman sebuah rumah yang nyaman di pinggiran kota. 4 orang anak berlarian di atas rumput hijau, mengejar seekor anak anjing yang riang. Ales duduk di teras, menyesap teh jahe buatannya sendiri. Sementara Raffi sedang mengajari putra tertua mereka cara merawat sebuah sepeda jengki tua yang masih mereka simpan dengan baik sebagai pengingat sejarah mereka. Ales menyandarkan kepalanya di bahu Raffi saat suaminya itu duduk di sampingnya. Kekuasaan di Virela Corps masih ada di tangannya, namun ia kini tahu kapan harus meletakkan jabatannya untuk menjadi seorang istri dan ibu. Ia telah menemukan definisi bahagia yang sesungguhnya. Terima kasih telah memberiku tumpangan hari itu, Raffi, bisik Ales lembut. Raffi mencium kening istrinya. Matanya menatap masa depan yang cerah di depan mereka. Terima kasih telah berani turun dari mobil mewahmu, Ales. Tanpa itu, kita tidak akan pernah sampai di sini. Kisah mereka menjadi legenda di Virela Corps. Bukan tentang bagaimana seorang kurir menjadi pimpinan, melainkan tentang bagaimana kebenaran dan cinta mampu merobohkan tembok kasta yang paling tinggi sekalipun. Bahwa di dunia yang penuh kepalsuan ini, kebaikan yang sederhana adalah mata uang yang paling berharga.